Oke, halo semuanya, kembali lagi di Florida Hanif, dan kali ini kita mau bahas mobil terbaru dari Prancis yang baru aja masuk di Indonesia. Absen 30 tahun nih Citroen. Jadi kurang lebih umurnya sama kayak umur gua ya absennya ya. Nah, ini mobil Citroen C3 ini sebenarnya kalau di Europe itu dia pesaingnya tuh kayak Peugeot 206 atau Renault Clio atau mungkin versi Jepangnya Toyota Yaris atau Honda Jazz lah ya. Tapi di Indonesia itu masuk dari yang basis India. Jadi dia punya nama sama, tapi sebenarnya dua mobil berbeda nih. C3 yang kita kenal di Prancis atau di Eropa sama C3 yang kita kenal di emerging market kayak misalkan India atau Amerika Latin. Dan ini kebetulan mobil impor dari India, jadi kita mendapatkan versi yang India punya. Nah, bedanya apa sih? Tentu saja bedanya banyak gitu, karena emang ini dua mobil yang berbeda, cuma bentuknya dimiripin, tapi namanya disamain. Kayak contoh, Yaris Cross. Versi Eropa aja begini, versi Indonesia jadi begini. Dan ini kedua mobil itu nggak ada hubungannya sama sekali, cuma namanya doang yang sama. Begitu pula di mobil ini, tapi yang ini masih dimirip-miripin sama C3 yang dijual di Eropa. Nah, makanya depannya, tuh lihat, sama, mirip ya. Dan ini lampunya, ini ada LED-nya di sini, DRL. Sama kayak versi di Eropa, tapi kalau kita ngintip dari dalam, ini lampu sennya masih ada bohlamnya. Dan nggak tahu ya, gue kemarin lihat video-video teman-teman yang dipinjemin sama Citroen, itu punya lampu utama itu masih pakai bohlam biasa. Yang ini bohlamnya udah pakai LED. Nggak tahu sama Citroen yang udah diganti karena yang nge-review Ridwan Hanif ya, atau emang dari sananya yang versi 2023 yang terakhir emang kayak gitu bohlamnya. Tapi intinya ini gampang banget sih buat diganti-ganti. Sama di bawahnya ada fog lamp. Dan dia punya paket yang lebih tinggi lagi dengan harga 231 juta rupiah. Ini harganya 225 juta rupiah. Dia punya di bagian spion sama bagian ininya. Sama bagian ininya itu warnanya orange atau putih gitu ya, kalau nggak salah. Jadi dia ada berbagai macam pilihan warna, dan yang gue suka adalah dia bukan pakai black top, tapi topnya warna orange. Nah, ini kayak warna Thai tea gitu ya. Jadi pas dilihat tuh beda gitu. Mobil-mobil sekarang kan dikit-dikit apa-apa black top, black top, black top. Two tone tapi black top, sebenarnya bukan two tone ya. Nah, kalau ini dibikin bener-bener two tone, warnanya orange. Dan secara desain, gue sih suka banget dengan desain mobil ini. Cuma emang dia itu nggak mirip kayak Brio atau Agya yang dibikin hatchback. Dia dibikin lebih ke crossover. Dia lebih kayak SUV gitulah, tinggi. Dan mobil ini sebenarnya kalau kalian lihat lagi ya, ini emang ada versi yang jadi 7-seaternya dengan nama C3 Aircross. Itu baru aja keluar di India. Mungkin nanti akan meluncur di sini. Nah, kita ngomongin mesinnya dulu yuk. Nah, ini dia mesinnya 1200 cc, torsinya 114 Nm, dan tenaganya 81 horsepower. Nggak begitu gede emang. Cuman yang jadi concern gue adalah dia hanya masuk dalam transmisi manual saja. Nggak ada matic-nya. Harusnya ada transmisi CVT-nya gitu ya, kayak misalkan Nissan March atau semacamnya. Kenapa gue bilang sayang? Soalnya orang yang tipikal beli mobil manual itu biasanya orang yang nggak mau ribet dengan perawatan matic, nggak mau ribet dengan perawatan mesin, sehingga mereka akan lebih cenderung pilih mobil dengan brand-brand yang lebih aman, lebih banyak dealernya, kayak misalkan Toyota Agya deh udah, Honda Brio deh, atau mungkin Suzuki Espresso deh gitu kan. Nah, untuk orang yang mau beli mobil manual dengan nama Citroen aja tuh udah aneh gitu loh. Maksudnya nggak umum di telinga mereka. Seharusnya hadirnya transmisi matic. Dimana orang yang biasa beli mobil matic itu biasanya mereka lebih lebih mikirin tuh yang namanya features, desain segala macam dibandingkan dengan brand name-nya sendiri. Beda sama orang beli manual. Nah, untuk mesinnya sendiri karena 3 silinder masih terasa getarannya ya. Jadi dari dalam itu terasa, tapi suara mesinnya itu cukup halus dari dalam. Dan ini plat besinya tebel ya, jadi untuk mobil kecil ini kap mesinnya cukup berat, sama dia sudah dikasih peredam di bagian atasnya. Dan ini nih, tabung untuk reservoir radiatornya itu warnanya bulat, kayak mobil-mobil Eropa gitu. Ya mobil Eropa sih, cuma ini buatan India, dan akinya aja tulisannya PSA. Sekarang Stellantis sih, bukan PSA lagi ya. Sekarang kita bahas bagian sampingnya. Dari bawah dulu yuk. Ini bannya, dia pakai 195/65 R15. Jadi dia bukan 14 inci tapi 15 inci. Udah pakai rem cakram juga, dan dia dual tone sama ada logo Citroennya di sini. Nah, bannya itu mereknya Seat Secure Drive. Enggak tahu merek apa itu. Sama untuk mobil dengan harga segini ya, dia ini linernya cukup rapi. Dan
harga segini tuh berapa sih? Jadi mobil ini dijual dengan 225 juta rupiah, dan untuk versi yang gue bilang tadi ada aksen-aksennya, itu harganya 231 juta rupiah, jadi lebih mahal 6 juta rupiah. Ini masih model cungkil ya. Sama, di belakang juga linernya rapi ya. Empuk-empuknya ada di sini. Jadi kayaknya kalau kita bawa kenceng, dia peredaman kabinnya cukup bagus. Dan sama, belakangnya juga masih pakai ban yang merek Seat tadi. Sama dia masih pakai tromol untuk bagian belakangnya, cuma di sini kayak ada sedikit karatnya ya. Ke belakang. Wah, mentok. Kita majuin dulu mobilnya bentar ya. Karena dia manual, lepas rem tangan aja. Majuin. Oke. Ini dibikin semuanya hitam. Sampai ke sini. Ini kayaknya kalau mau lebih bagus lagi ya, yang di sini tuh nggak usah pakai door handle. Door handle-nya taruh sini aja gitu loh, pasti lebih cakep lagi. Nah, ke belakang yuk. Di sini ada aksen orange juga ya. Tapi ini sebenarnya stiker nih. Bagus sih, lucu. Dibikin Dove gitu. Lampunya untuk mobil harga segini dia detail, ada tulisan Citroen di sini. Terus lampunya sebenarnya dia masih pakai bohlam, cuma kelihatannya kayak LED ya. Ini masih bohlam. Di sini juga, di sini malah nggak ada bohlamnya, kayaknya nyala cuma atas doang. Terus nih, belakangnya gue suka banget ya. Apalagi lengkap ya, ada wiper, ada defogger, rear mounted stop lamp, dan mobil-mobil zaman sekarang biasanya ditambahin spoiler. Tapi mobil ini tanpa spoiler tetap kelihatan bagus. Dan lihat dong, di sini tuh kayak ada sayap gitu ya. Tapi roof rail ini nggak bisa dipakai buat bawa barang, karena ini cuma hiasan doang. Dan bentuknya depannya tuh kayak ada antena gitu, lucu, kayak belalang. Di sini ada chrome sama ada buat iluminasinya. Kalau di itu mata kucingnya ya. Sama di sini ada 2 buah parkir sensor, sama di sini ada kamera mundur. Oke, kita buka. Situ buka terata di tengah. Bagian belakangnya, karena ini adalah mobil dengan harga terjangkau, bagian belakangnya itu cuma gini doang nih, tutup covernya. Sisanya plastiknya seperti ini, jadi masih kelihatan bare metalnya itu. Tapi nggak masalah, karena nggak dibikin kelihatan juga sama si Runo ini, Runo Citroen. Karena di sini dikasih tutupan, jadi kalau kita dari belakang ngeliat ke belakang, itu nggak kelihatan besi-besinya, ketutupan sama ininya. Dan bagasinya ternyata besar sekali, gede. Sama kalau kita buka, nah ini dia full size, tapi dia masih pakai pelek kaleng. Jadi gimana soal desainnya? Gue sih dari 1 sampai 100 mungkin gue kasih 80 kali ya. Gue suka sama desain luarnya. Kalau kalian bawa mobil ini keluar gitu ya, ngajak teman-teman kalian, dari luar aja. Mobil baru, iya. Berapa harganya? 450 juta. Orang pasti percaya. Karena emang desainnya nggak kelihatan seperti mobil murah. Paling pas kita deketin. Biasanya mobil itu dari jauh kelihatan mahal, pas dari deket, ih kok murahan ya, ini enggak. Tapi kalau kita masuk ke dalam, beda cerita. Yuk kita masuk yuk. Kita mundurin lagi kali ya, biar adem ya. Oke. Ada suara dit dari speedometer, sama tadi ada kamera mundurnya. Cuma kamera mundurnya dia cerah tapi nggak terlalu bagus. Nah, dia langsung terhubung sama wireless Android Auto dan Apple CarPlay. Gue suka banget mobil satu-satunya dengan harga 200 jutaan, kecil malah, punya wireless Android Auto dan Apple CarPlay. Ya, ada yang Decreta sih, cuma nggak bisa disandingin ya, karena dia kan 7-seater. Jadi dia sudah punya fitur tersebut, dan dia, tuh, halus, nggak lemot. Tuh, untuk harga segini ya. Dan memang dia punya 10 inci lebar, bagus, floating juga ya, nggak kayak mobil-mobil Jepang gitu yang kebanyakan kayak apa ya, belakangnya itu tebel ya. Tapi nggak bisa diganti-ganti. Tapi nggak perlu diganti-ganti sih, dia udah bagus. Dan dia punya speaker, bagian sininya tuh cuma pajangan aja, jadi sebenarnya bolong, nggak ada tweeternya. Kualitas suaranya gimana? Bassnya cukup bulat tapi tetap butuh tweeter. Nah, terus ini kan head unit terasa mahal ya. Menu-menunya pun juga bagus, responsif, nggak ada yang aneh-aneh. Tuh, kita buka Android Auto cepet banget loh, padahal wireless. Radio, apa, semuanya itu bagus. Jadi gua nggak ada komplain sama sekali soal head unitnya, kecuali suaranya mungkin harus ditambahin tweeter ya. Dan ada beberapa tombol-tombol perintilan yang terasa mahal, tapi terasa murah juga sekaligus gitu. Kayak contoh, power window. Ini semuanya sudah pakai auto down. Jadi bukan cuma sebelah kanan doang, tapi sebelah kiri sama belakang itu auto down semua.
Tapi tempat dia naro power window tombolnya itu, kenapa yang depan ini cuma 2 doang? Tuh, auto. Belakang pun juga auto. Kalau yang belakang tombolnya ada di bagian sini. Udah auto, keren. Kenapa ditaruh di sini gitu loh? Kenapa nggak ditaruh di masing-masing gitu ya? Ditaruh di sini juga ada 4. Ya bener sih buat cost down, tapi kan jadi nyebelin ya. Terus hal yang bagus lagi nih, lihat ya. Fit and finish-nya sama detail-detail dari dashboard ya. Di sini kan plastik, di sini plastik lagi bagus nih, gue suka ada bulat-bulatnya gini. Di sini juga kayak ada tray-nya masuk ke dalam sini, bagus banget. Ke sini juga oke, nggak ada masalah, dikasih aksen-aksen juga di bagian sini. Ini juga rasanya kayak mobil Eropa banget gitu ya. Di sebelah kanan ini juga AC-nya sama yang di bagian tengah, cuma bedanya ditaruhnya vertikal, bukan horizontal. Padahal sebenarnya sama ya. Tapi di satu sisi ya, kursinya ini juga desainnya bagus sih, terasa mahal. Kenapa dia joknya pakai model pocong, nggak bisa dinaik turun, udah gitu agak sedikit tipis sih. Cuma itu aja yang kurang. Dan dia punya di sini tuh pakai kulit ya. Harusnya di sini juga dikasih kulit juga biar terasa lebih mewah. Sama dia punya speedometer, itu kecil sekali ya. Digital sih sudah, cuma nggak ada RPM, informasinya juga terbatas ya, nggak ada yang aneh-aneh. Odo, trip A, trip B, average fuel economy ada. DTE itu apa ya? Distance to empty, sama ada odo. Udah gitu doang. Jadi kayak benar-benar layar kalkulator. Mungkin gedenya sama kayak Yamaha Frigo kali ya. Agak disayangkan di bagian situnya. Terus AC-nya, dia tombolnya putar, nggak masalah. Dan dia punya heater loh. Jadi bisa jadi anget. Terus kita bisa atur mau ventilasi luar apa dalam, sama arah semburan AC-nya lengkap. Buat kaki ada, kaki doang ada, defogger ada. Dan lucunya kalau misalkan kita set ke nomor 4, defoggernya ada logo sini kecil karena AC-nya sedikit bocor dari sini. Jadi kalau misalkan kita setel paling kenceng, itu kayak flap buat ngatur defogger itu agak kedorong jadi keluar gitu. Itu unik sih, tapi dia ngasih tahu intinya. Jadi kalau kita lagi kenceng terus nanti depannya agak ngemun-ngemun kecil, ya kita nggak heran gitu ya. Nah, terus juga satu hal yang menurut gua, turn off banget ini nih. Spionnya itu masih pakai model seperti ini ya. Harusnya dia sudah pakai electric mirror, bahkan kalau bisa udah harus bisa retract dong, karena kompetitornya di harga 200 jutaan udah punya. Andai saja mobil ini dijual dengan harga 250 juta aja, tapi yang gue bilang tadi tuh dibetulin gitu, kayak misalkan transmisinya matic ya kan, terus electric mirror sama electric retract, push start stop engine button deh, atau enggak dikasih kunci yang desainnya agak bagusan. Ini desainnya agak kurang sih, sama power window-nya dibikin yang genah gitu. Jadi kalau misalkan hal-hal itu diperbaiki dengan harga 250 juta, menurut gua ini masih sangat layak sekali. Oke, belakangnya gimana? Oke, di belakang sini, ini kita punya headroom yang lega, terus legroom juga cukup lega. Tapi sayangnya dia nggak ada armrest, sama dia nggak bisa dilipat 60-40 atau setengah-setengah. Jadi kalau kita mau lipat belakang, kelipat semuanya. Kalau secara kelegaan oke, tinggal ditambahin tadi aja sih. Ya, bisa dilipat separoh, sama ya ini karena di sebelah kanan ini kosong ya. Udah dari sini dia. Jadi agak PR karena badan kita tuh mesti maju gitu kalau mau buka. Nah, di sini juga ada 2 buah USB buat ngecas mobil. Ngecas mobil, ngecas HP. Memang mobil listrik kan bukan ya. Tapi C3 ini juga ada versi listriknya. Jadi kalau tadi gue bilang bisa ngecas ya ada yang versi dicas, cuma belum masuk ke Indonesia. Getarannya pun juga masih berasa sampai ke dalam. Let's go, kita sekarang jalan-jalan yuk. Nah, untungnya pas kita nyetir naik mobil ini nggak seburuk yang gua bayangkan gitu loh. Ya, bahkan dia punya platform bagus banget nih. Jadi rigidnya tuh pas, nggak terlalu rigid amat. Suspensinya juara tuh prosedur ya. Aduh, suspensinya enak banget. Jadi emang Citroen itu terkenal dari dulu suspensinya tuh juara. Dan terbukti, even dia bikin mobil murah ya, tetap suspensinya rasanya juara. Bahkan menurut gue ini mobil dijual harga 300 juta kalau dikasih mesin 1500 cc gitu ya, transmisi matic dan fitur-fitur yang mumpuni seperti halnya mobil 300 jutaan. Menurut gue masih layak. Dari suspensi, handlingnya, rasanya tuh masih ada European-nya, dan suspensi lembut khas Citroen-nya itu enak, asli. Peredaman kabinnya juga lumayan untuk mobil di kelasnya ya, di kelasnya tetap. Dan transmisinya, ini manualnya ini dia
nggak ada RPM, jadi kita mesti pakai feeling ya. Tapi kalau udah biasa juga nggak pernah lihat speedometer sih buat lihat RPM berapa ganti gigi ya, by feeling aja. Cuma gigi satunya itu dia pendek banget, jadi kayak emang disengajain buat nanjak. Gigi 2, 3, 4-nya panjang. Dan kalau kita di tol, gigi 5-nya itu bener-bener cuma buat eco mode doang. Jadi biar kita tuh bawanya irit. Dan bener sih, ini mobil emang irit banget, 1200 cc, 3 silinder. Kurang lebih iritnya kayak kita bawa mobil Mirage atau Datsun atau mungkin Agya baru kali ya, yang 3 silinder. Cuma khasnya mobil 3 silinder ya itu, suaranya sama getarannya ya agak kurang. Meskipun sebenarnya kalau udah jalan, getarannya tuh udah nggak begitu berasa sih. Suspensinya sih bagus, gua nggak ada komplain sama sekali. Bahkan ini mungkin mobil under 300 juta dengan suspensi paling enak yang pernah gue coba. Ini mungkin kayaknya Citroen tuh sengaja ada beberapa part yang dibikin cost down biar harganya terjangkau, karena mereka udah ngabisin di suspensinya gitu. Suspensinya sih, wah kalau kalian habis bawa Agya, bawa Brio ke sini jauh rasanya. Ini jauh lebih refine. Handlingnya juga nggak terpengaruh signifikan yang kalau mobil empuk tuh gimana sih biasanya handlingnya kan kayak yuk coba Datsun lah. Pas cobain ini tuh beda banget rasanya. Bagus. Gue langsung kebayang nih ya, naik mobil suspensinya kayak gini terus matic gitu. Pasti enak banget. Nggak perlu ngoper-ngoper gigi karena ini mobil perkotaan. Kalau mobil sport gue lebih senang manual karena ada sensasinya. Ketika lu ganti gigi tuh kayak wah menyenangkan gitu. Kayak mobil begini ganti gigi itu rasanya kayak oke. Mobil manual lebih murah sih daripada mobil matic gitu kan. Sayang aja di situnya aja. Coba gue nggak ada komplain sih. Dan dipakai kecepatan tinggi pun juga untuk mobil dengan harga segini, stabilitasnya juga masih oke. Untuk mobil harga segini ya. Kemudian mobil ini juga sangat irit ya, karena emang 3 silinder cc kecil, manual lagi. Jadi dari MID itu kalau kita dapetin 116, 117 itu cukup gampang kalau keluar kota atau di tol. Dan ini tadi kita macet-macetan aja masih dapat 115 gitu. Jadi kalau untuk konsumsi bahan bakar tidak diragukan sih, karena emang speknya juga begitu. Nah, gimana soal driving quality-nya sekarang? Tadi kan suspensinya udah terasa nyaman, empuk ya. Peredaman kabinnya juga bagus. Tapi suara peredaman mesinnya itu masih berasa. Dan mesinnya itu tenaganya itu adanya di puncak rasanya. Dan koplingnya juga empuk sebenarnya. Dan kalau kita gas gini ya, kita lepas kopling ini kayak ada gas yang masih ada gitunya loh. Tenaganya pun menurut gua cukup, meskipun dia adanya di putaran atas ya. Makanya karena dia torsi bawahnya agak lemah, gigi satunya tuh dibikin rendah banget gitu. Kalau masuk gigi 2, kita bisa dibilang jarang sekali buat ganti gigi sih. Gigi 2, gigi 3, dan meskipun dia nggak ada RPM, tapi kalau misalkan udah waktunya ganti gigi nih, nanti pas di 2-nya ini kita gas, nanti dia minta ada tanda panah gitu. Kayak tanda Android Auto buat kita langsung ganti gigi. Jadi mobil tuh masih ada rasa-rasa kayak magic carpet ride-nya gitu loh. Kayak si aspalnya itu nggak nyentuh ke roda gitu. Jadi kayak agak melayang gitu ya. Cuma bukan melayang yang jelek, bukan kayak terbang. Dan buat seruntulan gitu ya, tenaga bawahnya agak kurang. Jadi kalau misalkan kita mau agak agresif, agak nyodok-nyodok, itu mesti pakai gigi yang lebih rendah. Baru dia lebih enak. Nih udah kita lepas gasnya, masih ada gitu, dia nggak langsung turun gitu. Dan suara mesinnya masih berasa sih kalau di RPM tinggi. Tapi gue nggak tahu ini jalan RPM berapa. Ini RPM berapa coba? Remnya pun juga enak loh, lembut. Meskipun brake dive-nya agak berasa. Jadi karena suspensi empuk, pas kita ngerem tuh kayak ngeluk gitu ke depan. Tuh. Ya emang ini mobil lebih ke orang yang pengen nyetir santai sih, bukan untuk yang agresif ya. Dan tipikal orang yang nyetirnya nyantai, pengen cari mobil yang nyaman, itu biasanya emang mobilnya pasti cari yang matic. Transmisinya juga ini lembut, tapi dia agak goyang-goyang ya, nggak yang cerk-cerk gitu kayak Honda Brio. Dia lembut banget sih, tapi nggak kerasa murah gitu kan, karena ada yang berasanya tuh kayak murah banget transmisinya, ini enggak sih. Cuma emang lembut aja. Jadi pas masuk giginya itu, nah ini kayak 40, gigi 3, itu kayak underpower banget gitu, padahal agak turunan. Nah, ini baru agak enak. Jadi kayak gigi 2, 3, 4 itu panjang-panjang banget. Sehingga kalau kita butuh tenaga, itu adanya di gigi 2. Emang ini mobil kelemahannya itu doang sih. Kalau dia matic, terus ininya elektrik ya,
kacanya spion, ada stability control, ada push start stop engine button ya. Ini nggak ada ESC-nya loh. Itu pasti lebih bagus gitu dibandingkan dengan spek yang seadanya seperti ini. Ya coba kalau dibandingin sama Espresso jauh lah ya. Ya, jadi sebenarnya Citroen C3 ini punya basis yang bagus sih. Ya, suspensinya empuk, handlingnya juga oke lah untuk mobil seempuk itu, dan build quality, fit and finish, beberapa features itu menarik dan berkualitas. Tapi sayang ada beberapa hal yang sebenarnya tidak perlu untuk dibahas, tapi harus dibahas. Apa ya? Jadi kayak ada beberapa hal yang membuat mobil itu kesana jadi murah gitu loh. Padahal kalau misalkan datang dengan full spec atau spek yang standar seperti halnya kita beli sebuah Honda Brio ya, mobil ini pasti punya potensi dan harus automatic, wajib, kudu harus. Saya Danif, sampai jumpa di vlog berikutnya. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa nonton video kita bahas mobil ini, Lexus RZ. Wow. Linknya dari bawah.